Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Etik. Terima kasih sudah mampir di channel Ibu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, kalian like dan subscribe ya. Kemudian share sebanyak-banyaknya untuk mendukung pembelajaran di channel saya ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya ke materi. Sebelum kita ke materi, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa siapkan alat tulis. Kita ke materi. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya. Kemudian, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Kemudian, yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan bagian-bagian dari pantun. Dan yang keempat adalah mencari tahu, ya, kegiatan mencari tahu tentang pantun. Dan siswa dapat membuat pantun. Selanjutnya, nah, di sini ada seorang anak yang sedang berpantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Baik ya anak. Nah, di sini ada gambar Siti dan teman-temannya yang berangkat pagi lebih awal dan mereka sangat senang ya karena Siti membutuhkan waktu 20 menit ke sekolah ya. Jadi mereka itu sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Jadi mereka berolahraga dengan bersepeda untuk mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, di ayam mengamati, kita lihat amati gambar ya di sana. Di situ ada organ peredaran darah manusia. Jadi kapiler paru-paru. Ini pembuluh kapiler paru-paru, peredaran darah kecil. Kemudian ini ya, yang merah ini ya. Kita lihat ada serambi kiri, bilik kiri, kemudian ke kapiler peredaran darah besar ya, bilik kanan, kemudian ke serambi kanan dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah ya. Jadi sistem peredaran darah itu ada dua ya, sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonalis paru-paru, kemudian vena pulmonalis kemudian ke serambi kiri. Selanjutnya peredaran darah besar ya, yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kecil ke jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui arteri besar. Ya, bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri seluruh tubuh, vena, kemudian ke serambi kanan. Nah, selanjutnya di ayam menulis, coba kalian jelaskan organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Adalah, coba kalian baca lagi buku paketnya ya, untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia. Itu khususnya jantung. Jadi jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengepis. Nah, itu jantung dibagi menjadi 4 ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, ini dia ya. Kalian lihat gambarnya jantung manusia. Nah, selanjutnya antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung ya. Jadi katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, kontraksi dan relaksasinya jantung itu mengakibatkan denyut jantung dan denyut nadi. Ketika memompa darah dalam tubuh ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Nah, denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan. Coba nanti dilakukan ya. Nah, ini ayo kita coba tempel, tekan ya. Yang terlalu keras, siapkan 3 jari tanganmu, telunjuk, tengah, dan manis. Kemudian tempelkan di pergelangan tangan. Kemudian kalian hitung selama 15 menit itu, kemudian dikalikan 4. Coba nanti kalian tolong dicoba sendiri ya. Kemudian
alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan jantung disebut elektrokardiogram. Nah, ini adalah pembuluh darah. Sekarang ya, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah yang besar itu disebut dengan aorta ya, pembuluh darah besar. Nah, ini tadi ya, pembuluh darah leher, pena, kemudian ke jantung, ke pena. Nah, ini pembuluh darah manusia ya. Ini ada arteri, ini adalah arteri ya. Yang ini pembuluh darah leher nih, yang ini. Ini vena ya, ini jantung. Nah, itu dia. Kalian amati juga di buku paketnya supaya lebih jelas ya. Jadi pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang ya. Ada yang bercabang-cabang. Kemudian ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler ya. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lain mencapai 160.000 ya kilometer. Nah, setelah kalian memahami sistem peredaran pada manusia, silakan coba kalian tulis perbedaannya pembuluh nadi dan pembuluh balik ya. Kalian tulis nanti, kalian coba. Nah, ini adalah gambar paru-paru ya, yang tadi ini aorta ini posisinya di sini, trakea ya, bronkiolus, arteri, paru-paru, alveolus ya ini ya. Ini itu alveolus. Nah, ini paru-paru, organ paru-paru ya, dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah ya. Jadi peredaran darah itu berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi darah yang telah diedarkan seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan lebih banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida tersebut dan dipompa ke dalam paru-paru saja. Karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, jadi paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung bercabang ya. Selanjutnya, ayo berkreasi. Coba nanti kalian gambar ya organ peredaran darah manusia. Selanjutnya juga cara kerjanya ya kalian tulis. Setelah kalian tulis, nah Siti dan teman-temannya di pagi hari mereka berangkat ke sekolah tadi ya, dan jam pertama pelajaran pertama mereka belajar tentang peredaran darah ya. Nah, setelah tiba setelah tiba di sekolah, Siti mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan kesehatan peredaran darah yang sehat. Rasa syukurnya diungkap dengan berpantun ya. Ini adalah contoh pantunnya Siti. Rambutku lebar, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ini contoh pantunnya Siti ya. Karena Siti suka berpantun. Nah, setelah kalian mengamati pantun, apakah kamu ketahui tentang pantun? Coba. Nah, pantun adalah apa? Kalian kerjakan. Tolong dikerjakan ya. Nah, itu ada gambar Siti yang setelah mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian pulang ke sekolah ya dengan mengayuh sepeda. Dan Siti kemudian merenungkan pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian renungkan ya, peredaran darah manusia itu perlu dijaga kesehatan. Apa harus dijaga? Nanti tulis direnungkan. Setelah direnungkan, bersama dengan orang tua, bagaimana upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah ya. Selanjutnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk membangun channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.